Halo, kembali lagi jumpa dengan Surya. Kali ini Surya ingin menjelaskan sedikit tentang BYD lagi nih. Surya sendiri masih tetap sama di BYD BSD Arista BSD. Nah, kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut bisa kontak Surya melalui channel ini ataupun bisa nanti bertemu di BSD. Oke. Nah, kalau kali ini kebetulan Surya ingin membahas pertanyaan dari customer nih beberapa mengenai jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh mobil-mobil unit-unit BYD. Nah, saat ini kebetulan Surya sedang ada di dalam kalau ada di dalam unit BYD sendiri. Nah, kalau teman-teman yang belum paham, nah BYD ini adalah mobil listrik dan Surya saat ini sedang ada di dalam unit BYD Atto 3. Atto 3 ini adalah jenis mobil BYD yang tipenya SUV dengan range adalah jarak tempuhnya ada dua, jadi ada yang advance type dan superior type. Advance itu di 410 km dan superior di 480 km. Nah, namun banyak ada beberapa pertanyaan terkait dengan range ini apakah aktual. Nah, sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut kurang lebihnya begini. Jadi kami mengerti bahwa untuk range ini kita memakai pengukuran jarak standarnya adalah standar NEDC yang dipakai di Eropa. Nah, untuk kenapa kita pakai standarnya NEDC bukan WLTP atau misalnya pengukuran yang lain lagi. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama adalah kita pakai standar yang dipakai di Eropa karena kita memakai standar keamanan pun sama. Jadi waktu kita mendaftarkan mobil ini, salah satu standar yang dipakai waktu itu adalah standar di Eropa, supaya pertama memudahkan pemakaiannya juga, dan juga untuk pabrikasi mobil-mobil di Eropa kan mobil-mobil yang premium sebenarnya. Nah, makanya kita mengikuti standar tersebut. Terus kemudian NEDC ini adalah standar yang boleh dibilang kurang aktual lah mungkin. Cuman sudah mendekati juga dengan aktualnya. Selisihnya nggak jauh banyak kok dengan aktualnya sebenarnya. Kalau misalnya boleh dibahas lebih lanjut, kurang lebih kalau ditanya aktual pemakaiannya itu seperti apa, karena kan kalau standar NEDC ini sendiri dipraktekkan di jalanan di Indonesia, terutama misalnya contoh di Jakarta kan mungkin berbeda ya. Itu boleh dibilang minus 15 sampai 20% lah lossnya kalau dari jarak NEDC ini sendiri. Itu info yang mungkin bisa dipakai untuk acuan. Jadi contoh misalnya di BYD Atto ini sendiri 480 kilo itu kalau ditanya aktualnya berapa, kurangin 20% berarti sekitar menjadi 390 kilo atau hampir 400 kilo juga sebenarnya kan. Nah, atau itu tapi jarak dari prompter atau dari odo yang tercetak di HID di layar. Nah, namun untuk aktualnya sendiri sebenarnya untuk pemakaian mobilnya ini tergantung dari cara kita menginjak pedal gas. Nah, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi, karena kita ada baterai regeneratif juga untuk mengisi baterainya ketika sedang diakselerasi. Kemudian kalau sering gas-gas terus pasti akan tetap lebih cepat boros dibandingkan yang tercetak atau yang tertulis di kilometer. Kira-kira penjelasannya demikian. Semoga bisa membantu juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh customer ataupun pemirsa yang penasaran tentang mobil-mobil listrik. Terima kasih.